Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Bapak harapkan semuanya sehat dan tetap masih luar biasa semangatnya. Baik, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi dan lanjut nanti Bapak akan meminta evaluasi atau tugas video dari kalian mencontohkan apa yang kita sudah bahas dari kemarin. Kita akan belajar tentang senam lantai. Nah, coba disimak dari pengertian senam lantai itu. Senam lantai itu apa Pak Bendi? Senam lantai itu adalah senam yang mana yang dilakukan di lantai menggunakan matras, biasanya menggunakan matras. Nah, senam lantai sendiri ini ada beberapa macam gerakannya. Contoh, guling depan, lompat harimau, terus kemudian roll belakang, roll depan dan roll belakang, kemudian sikap lilin dan juga handstand. Nah, kali ini Bapak akan memberikan contoh dari sikap lilin dan handstand. Nah, nanti kalian bisa melakukan beberapa contoh dari senam lantai. Pak, kalau melakukan roll depan bagaimana? Boleh silakan. Kalau roll belakang boleh silakan. Namun pastikan dulu kalau kalian mau melakukan roll depan, pastikan minimal sudah ada matras. Kalau tidak ada matras yang menyerupai bagaimana Pak? Silakan, boleh. Namun yang paling terpenting adalah keamanannya, safety-nya. Jadi Bapak tidak mau kalian ingin niatnya olahraga kemudian malah bikin cedera, bikin celaka. Nah, ini yang kurang pas. Maka di olahraga itu harus benar-benar dikontrol. Ingat ya, senam lantai ini adalah senam yang dilakukan di lantai dan menggunakan matras. Nah, nanti di tugas tersebut anak-anak bisa menduplikasi atau mencontoh dari sikap yang Bapak lakukan. Bapak tadi nanti akan memberikan contoh dari sikap lilin dan handstand. Nanti bisa disimak seperti apa modelnya. Nah, nanti anak-anak bisa melakukan juga. Atau Pak, kalau bukan handstand, kalau bukan sikap lilin, boleh enggak meroda? Silakan. Yang penting kalian bisa kreasi sendiri. Nah, Bapak harapkan karena dari senam lantai ini dari kelas 1 sudah diajarkan. Walaupun ada tingkatannya, mungkin di kelas 1 hanya roll depan, hanya melompat, hanya berputar. Nah, kali ini kita lebih ke senam lantai ini lebih ketangkasan lagi, artinya bisa meroda, bisa roll depan, bisa lompat harimau. Nah, namun Bapak tidak menganjurkan untuk kalian mencontohkan lompatan harimau, kecuali kalau kalian ada organisasi seperti pencaksilat. Nah, di pencaksilat Bapak yakin itu akan dilakukan, akan diajari tentang lompatan harimau. Karena lompatan harimau ini kalau kita tidak memiliki teknik dasar yang bagus, nanti yang terjadi apa? Akan fatal, akan mendekati cedera. Nah, Bapak tidak mau nanti kalian ingin membuat tugas biar lebih keren Pak, biar tampak keren dan ternyata cedera. Jadi yang Bapak harapkan itu dari sebuah tugas kalian itu bukan hanya keren ataupun yang gengsi ataupun yang apanya, yang lainnya. Nah, Bapak harapkan ketika kalian membuat tugas mulai sekarang anak-anak untuk kelas 4 ini, tolong coba kalian bergaya dengan gaya cara berpresentasi. Contoh nih ya, contoh si A, mau membuat tugas tentang roll depan. Silakan kalian bergaya dengan cara berpresentasi kalian. Baik anak-anak, baik teman-teman, hari ini saya akan melakukan gerakan roll depan. Gerakan roll depan ini harus tangannya seperti ini dulu, tangannya minimal seperti itu. Halo guys, halo selamat pagi, boleh silakan bebas, tapi tolong sopan. Jangan sampai kita tidak ada salam kemudian langsung menjelaskan, itu juga kurang bagus. Tetap kata-kata harus dijaga ya. Baik teman-teman, itu boleh. Baik teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan mencontohkan senam lantai. Senam lantai itu apa? Senam yang dilakukan di lantai dan menggunakan matras. Minimal seperti itu, sudah luar biasa. Jadi anak-anak, sekali lagi Bapak akan menilai cara kalian berbicara, terus kemudian dari gerakan-gerakan langkah kalian itu seperti apa. Nah, hari ini Bapak akan sekalian mencontohkan sikap lilin. Sikap lilin itu seperti apa, terus kemudian Bapak akan mencontohkan handstand, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya, coba dilihat dulu video Bapak kali ini tentang 2 contoh sikap lilin dan sikap gerakan handstand. Silakan disimak dulu, nanti setelah nyimak kemudian langsung lanjut kalian membuat tugasnya. Kira-kira seperti itu ya, silakan disimak terlebih dahulu. Baik anak-anak, ini Bapak contohkan dua gerakan dari senam lantai.
nanti kalau mau anak-anak mau gerakan roll ataupun roll belakang, tolong pastikan matrasnya itu bagus, matrasnya itu ada minimal seperti itu, atau menyerupai seperti matras boleh enggak Pak? Boleh, yang penting asalkan kalian melakukan itu aman, tidak terjadi cedera. Kalau nanti terjadi cedera, nah yang repot kan juga Bapak, bukan hanya Bapak, kalian juga repot, orang tua juga repot. Nah ini adalah beberapa gerakan yang memang kalau nanti anak-anak mau mencontohkan handstand nih, nah ini nanti Bapak akan melakukan 2 handstand, yang satunya menggunakan tangan, terus yang nanti yang tangan lurus, yang kedua tangan pegang di kepala. Nah yang pertama Bapak akan mencontohkan sikap lilin. Sikap lilin ini seperti apa? Kakinya lurus, kemudian duduk terlebih dahulu nih, lihat, coba dilihat ya biar kalian cepat langsung. Nah mula-mula seperti ini, kita duduk terlebih dahulu. Terus ini anak-anak tolong pastikan juga ya, Bapak nggak mau kalian melakukan olahraga tanpa pemanasan. Nah tadi Bapak juga sudah pemanasan, sudah dari tangan, sudah dari kaki, lompat-lompat kecil, lari kecil. Nah itu adalah bentuk suatu pemanasan, suhunya biar naik terlebih dahulu. Agar kenapa? Biar terhindar dari cedera. Kira-kira seperti itu ya. Langsung lah ya, langsung saja ya. Coba dilihat terlebih dahulu. Jadi kaki ini harus lurus. Tumpuannya di mana Pak? Kalau tumpuan itu kekuatan, letak kekuatan badan kalian itu di mana ketika kita sikap lilin, tumpuannya itu sudah ada di punggung sama di tangan sebelah sini. Nah sama di sini. Nah, ini harus kuat. Kalau kalian sudah kuat, baru melakukan contoh. Nih, ini masuk juga senam lantai. Sikap lilin tidak usah pakai matras, tidak masalah. Nah, lurus tangan ini harus di sini. Pegang ini, kemudian lurus, tinggal geret ini, lurus kakinya, tidak boleh goyang. Nah seperti ini, paham? Ditahan. Nah, ini kalau udah lurus, pas, udah lepas pelan-pelan. Kira-kira seperti itu. Itu adalah bentuk contoh dari sikap lilin. Kemudian Bapak akan mencontohkan gerakan handstand. Handstand itu apa? Stand itu berdiri, hand itu tangan. Jadi berdiri menggunakan tangan. Ada 2 cara. Maaf. Ada 2 cara. Yang pertama menggunakan tangan tegak. Yang kedua nanti tangannya ditumpuk di kepala. Tumpuannya di mana Pak? Semua tumpuannya di tangan. Kita berdiri, kalau pakai kaki tumpuannya di kaki. Tapi kalau handstand, karena kita berdirinya menggunakan tangan, berarti di tangan. Nah coba lihat dulu ya. Semula, jadi ini insya Allah Bapak sudah bisa. Nah kalau yang ini nanti anak-anak untuk melakukan handstand, tolong jangan pastikan ruangannya luas. Karena kenapa? Nanti bisa jatuh-jatuh. Kalau jatuh-jatuh, kena bangku, kena kursi, nah itu kurang bagus juga. Coba dilihat, tangannya lurus. Kalau handstand ini ya, jadi tangannya lurus seperti ini, kaki lurus dulu, segini. Nah, ini nanti dilempar seperti ini. Coba dilihat Bapak dari samping ya. Nah, kemudian lurus. Ini pelan-pelan. Jadi belajar pertamanya mesti goyang-goyang. Itu kalau sudah bisa, baru tahan. Nah, kira-kira seperti itu. Cara yang pertama, Pak kalau langsung pakai tangan boleh nggak? Boleh. Tapi Bapak pastikan kalian sudah mampu. Kalau kalian belum mampu, jangan lakukan yang step yang pertama. Step yang kedua yang paling mudah, menggunakan tumpuan pakai tangan. Nah, kalau yang pakai tangan hanya seperti ini, segitiga gini boleh. Tapi karena tidak ada matras, Bapak tidak menggunakan yang segitiga. Bapak menggunakan yang begini, tangannya digempar di atas kepala gini. Terus pelan-pelan. Nah, kemudian luruskan. Nah, seperti ini. Bisa ya? Tapi ini harus kuat. Kira-kira seperti itu. Tolong kuatkan dulu, pemanasan dulu kalau mau melakukan handstand. Tapi kalau tidak melakukan handstand, Pak meroda boleh enggak? Silakan. Yang penting prosesnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Anak-anak, itu tadi contoh dari gerakan sikap lilin dan gerakan handstand. Nanti anak-anak minimal seperti tadi Bapak contohkan. Jangan lupa kalau membuat tugas atau mau membuat evaluasi, kasihlah presentasi sedikit, kasihlah buka
selamat pagi atau semacamnya, dan saya rasa anak-anak sudah luar biasa. Saya rasa juga anak-anak di sana sudah mulai hebat, cara bicaranya, terus cara menyikapinya itu saya rasa sudah luar biasa semua. Apalagi kalian sudah masuk di kelas 4, tidak usah khawatir, Pak nanti kalau saya salah bagaimana? Bapak tidak berbicara kesalahanmu, Bapak hanya mau nanti kalian berproses. Karena nanti di kelas 5, kelas 6 kalian akan melakukan tugas ataupun penyampaian materi langsung berpresentasi sendiri. Nah dari sekarang yuk kita mulai pelan-pelan ya, bagaimana caranya berpresentasi, bagaimana caranya kita berbicara. Tidak usah malu, yang terpenting itu jangan gugup, lakukan yang terbaik. Kalau salah itu sudah biasa. Bapak tidak mau tahu kalian salah atau tidak. Yang Bapak tahu kalian sudah berproses dan sudah mau berusaha. Itu saja sudah luar biasa. Kira-kira seperti itu. Bapak tunggu untuk tugasnya sampai hari Rabu depan. Nanti silakan bisa kumpulkan melalui video lewat WA ataupun singkat-singkat saja boleh. Terserah kalian. Nanti videonya melakukan gerakan senam lantai bebas. Silakan milih gerakan apa aja, roll depan, roll belakang, singkap lilin, meroda, atau handstand, atau guling lenting, silakan boleh, terserah kalian. Kira-kira seperti itu. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.